Ini ada semacam pertanyaan protes ya, dalam tanda kutip protes, tapi tentu dengan bahasa yang halus, panjang sekali. Intinya begini, Ustadz, kemarin Ustadz menjelaskan bahwa semua penyakit ada obatnya. Saya mengalami sendiri Ustadz, sudah 35 tahun sakit diabetes. Diabetes atau diabetes? Dan saya sudah mengikuti komunitas-komunitas diabetes ya. Diabetes itu orang yang diabetes ya. Sudah membaca banyak narasi tentang diabetes. Semua ahli kesehatan menyatakan bahwa diabetes termasuk penyakit yang tidak ada obatnya, yang tidak bisa disembuhkan. Dan saya nyatanya juga sampai sekarang belum sembuh. Baik. Oke. Dugaan saya, mohon maaf, saya tetap sebagai ahli agama. Untung saya bukan ahli kesehatan. Untung itu. Jadi saya bisa bebas berbicara tentang perspektif agama. Dalam perspektif agama jelas Nabi bersabda likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Iku sing dawuh Kanjeng Nabi pasti benar. Saya meyakini itu, lebih yakin daripada kata dokter manapun. Dan Allah SWT menyatakan banyak ayat, antara lain ada 7 ayat syifa, itu salah satunya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Dia Allah SWT yang menyembuhkan. Lah kok enek ngene. Tapi ini testimoni ini, jadi dia yang alami. Jadi saya sendiri juga tidak menyangkal bahwa dia belum sembuh, tapi dugaan saya belum sembuhnya dia karena yakin dengan pernyataan bahwa diabetes tidak ada obatnya. Karena keyakinan ini mensugesti dia, kemudian dokter-dokter mengatakan tidak bisa sembuh. Oke, tapi saya sebagai orang mukmin, orang yang beriman, saya percaya semua penyakit ada obatnya. Perkara belum ketemu ya sudah, kemarin saya terangkan, mungkin belum ketemu atau belum tahu. Tapi pasti ada, Nabi dawuh, tidak mungkin Nabi bohong kan. Dan entahlah, ini Mas Halim mungkin juga ngerti, ada beberapa komunitas kesehatan yang merahasiakan obat sesungguhnya supaya obatnya payu jereke ngono jereke. Tapi saya tidak menuduh siapapun. Saya tahu dari YouTube bahwa ada sebenarnya ada obatnya, tapi obat itu dirahasiakan supaya tidak sembuh, katakanlah begitu, sehingga obat yang dijual itu tetap laku. Dan uang diabetes terus bendina mengkonsumsi obat yang dijual dia kan lumayan, hanya pereda nyeri atau pereda apalah, tapi bukan penyembuh. Padahal ada penyembuhnya gitu. Apalagi spiritualis, apalagi orang yang bertekun di bidang spiritual, kan bukan obat, bukan dokter, langsung Allah SWT toh. Masa kita tidak yakin, berdoa terus gak yakin misalnya, ya Allah sembuhkan saya, nek sakit, nek betul sakit gimpun, kan tidak gitu kan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifa'u. Coba shifaan la yughadiru saqaman li ya syafi'al amrad wa ya arhamar rahimin. Coba kurang dahsyat apa itu. Kita tetap percaya adanya obat, tetap percaya adanya dokter, tapi harus kita tambah percaya adanya spiritualis, adanya apa, ahli gizi atau ahli apa, juga adanya doa. Saya bersyukur ini ada jamaah dari Nganjuk ini yang moga-moga nanti mau memberikan eksplanasi penjelasan tentang apa yang saya sampaikan ini. Sebab beliau sangat pakar dan sudah banyak bukti. Ini Nganjuk beneran nih ya, Nganjuk beneran, bukan nganjuk-nganjukan ini. Beneran. Jadi sudah banyak bukti bahwa orang yang dianggap tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh itu banyak yang bisa sembuh. Sekali lagi, yang belum sembuh ini bahkan ditambahi, loh kami ini
keturunan Ustaz ini, penyakit keturunan. Ya, iya benar, memang diabetes itu termasuk jenis penyakit keturunan. Oke, andai kata penyakit keturunan, tapi penyakit tetap penyakit kan, bisa diobati kan. Perkara mari gak mari tergantung Gusti Allah SWT kan. Walaupun obat yang sangat manjur terkenal, ada kok orang tetap mati. Nah, ngono kan gak ada orang mati nih kok. Jadi sekali lagi soal obat, soal doa itu tergantung perkenan Allah Subhanahu wa taala. Biar obat manjur semanjur apapun Gusti Allah SWT tidak berkenan ya tidak sembuh. Biar sekedar minum air disuwuk misalnya, disuwuk itu didoai, tapi kalau Allah SWT berkenan menyembuhkan ya sembuh lah. Dan kita orang beriman, yu'minuna bil ghaibi, yang ditekankan pertama kali itu sebagai ciri orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaibi, iman pada yang gaib, iman pada yang suprarasional, supranatural. Ya, orang KSS ini loh. Alhamdulillah, panjenengan sudah berapa tahun ini? Ini tahun keberapa ini, Pak? Tahun ke-10 ya. KSS ini loh, sejak 2013 sampai nanti Oktober ulang tahun ke-10. Alhamdulillah, summa alhamdulillah dan alhamdulillah banyak kok yang dikaruniai Allah SWT kesembuhan, ya, solusi. Walaupun banyak juga yang wafat. Ya, banyak juga terlalu umurnya wis tekone. Jadi kita tidak jamin apa-apa, tapi kita berusaha dan berdoa, itu yang terpenting. Ini tekanan saya supaya panjenengan tidak, lah aku loh wis melok KSS 10 tahun aku lono ya gak mari-mari, aja ngono ngarengi. Aku ya gak jamin kok, saya tidak jamin, aku dhewe tau loro kok. Jadi sekali lagi manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya berusaha toto lahir dan berdoa toto batin. Rasionalitas, spiritualitas diusahakan secara double track. Umat Islam saja yang punya double track. Double track itu apa? Ya double usaha nih. Ya kalau orang selain Islam kan hanya usaha saja, sebab doanya sia-sia, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal kan. Allah SWT mengulang 2 kali ini dalam Al-Qur'an. Jadi beruntunglah panjenengan kita ini orang yang beriman, sehingga usaha maksimal tetap disandarkan pada Allah SWT, doa maksimal juga disandarkan pada Allah SWT, dan endingnya adalah takwa secara tawakal secara maksimal. Baik, nanti kerso Pak Wahid Effendi, yang namanya Pak Wahid Effendi, coba minta waktu sebentar lah, moga-moga beliau berkenan menjelaskan